Puji Tuhan, saudara silahkan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat senang hari ini saudara begitu semangat di dalam memuji Tuhan, di dalam memuliakan nama Tuhan. Dan memang hanya ini yang dapat kita buat untuk membalas kebaikan Tuhan. Dengan apa kita bisa membalas kebaikan dan kemurahan Tuhan? Selain kita datang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah saya pagi hari ini yaitu jaga hati. Mengapa saudaraku? Karena hati ini sangat penting. Nanti kita angkat mengapa kita perlu menjaga hati. Karena hati bila tidak dijaga dampaknya sangat mengerikan. Tetapi ketika hati ini kita mau jaga, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Amin, saudara? Nah itulah sebabnya kita perlu jaga hati. Nah, saudara, sebenarnya apa yang di dalam itu sebenarnya lebih penting dari apa yang di luar. Sekali lagi, apa yang di dalam sebenarnya itu jauh lebih penting daripada yang di luar. Itulah sebabnya Tuhan ingin yang terutama, yang perlu dibenahi itu adalah yang di dalam. Karena apa? Firman Tuhan katakan itu jauh lebih penting. Contoh saja, kalau saudara hari Sabtu dan Minggu akan ke gereja, saudara khususnya mungkin wanita berpikir, besok pakaian apa yang saya mau pakai? Ada kalanya saudaraku, malam itu sudah pakaian di dalam almari dibongkar semua. Wah, ini sepertinya cocok dengan saya. Tapi setelah dipakai, kok enggak cocok? Cari lagi. Apakah salah? Tidak, saudaraku. Setelah pakaian kita temukan, kira-kira sepatunya yang cocok dengan pakaian warna apa ya? Kecuali kalau saudara punya satu ya itu ya saja yang pakai. Tetapi kalau lebih dari satu pasti saudara bingung. Ini sepatunya yang cocok warna apa ya dengan pakaianku? Nah, sudah selesai? Belum. Kira-kira tasnya, kira-kira yang matching dengan sepatu warna apa ya? Ada saja. Saudara sekali lagi itu tidak salah. Dan saya sebagai gembala sangat senang kalau melihat jemaat pakai pakaian rapi ke gereja. Lalu kelihatan cakep, kelihatan cantik, pakaian sopan, itu saya senang. Tetapi saudaraku, Tuhan ingin itu baik. Tetapi ada yang lebih penting dari semuanya itu, yaitu di dalam. Amin, saudara. Ada yang lebih penting dari semuanya itu, yaitu di dalam. Karena apa, saudara? Yang di dalam ini satu saat akan memancar keluar. Nah ini, satu saat yang di dalam ini akan memancar keluar. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Amsal pasal 27. Amsal pasal 27 ayat yang ke-19. Seperti air memancarkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hati manusia mencerminkan manusia itu. Dengan kata lain saudaraku, orang itu seperti apa sebenarnya terletak dari hati orang itu. Jadi kita bisa melihat orang itu tuh sebetulnya seperti apa. Kita bisa melihat saudara dari hati orang itu. Kalau orang itu perkataannya selalu negatif, kalau perkataannya selalu pesimis, kalau perkataannya selalu tidak membangun, kita sudah pasti tahu hati orang itu seperti apa. Sebaliknya, kalau perkataan orang itu selalu positif, kalau perkataan orang itu selalu menguatkan, kalau perkataan orang itu selalu membangun, kita pun juga tahu hati orang itu seperti apa. Karena seperti tadi katakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Nah, pada pagi hari ini ada 3 hal yang ingin saya angkat. Mengapa kita
perlu fokus pada hati. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Mengapa kita perlu menjaga hati kita? Yang pertama, karena apa yang masuk ke dalam akan membentuk yang di dalam. Ini yang pertama. Mengapa kita perlu jaga hati ini baik-baik? Karena yang masuk ke dalam itu akan membentuk yang di dalam. Inilah sebabnya kita perlu jaga hati ini sebaik-baiknya. Untuk itu saudaraku, betapa pentingnya kita menjaga hati ini. Betapa pentingnya hati ini perlu kita jaga dengan baik-baik. Artinya kita buat penyaring. Kita bikin penyaring di dalam hati. Kalau yang masuk itu mungkin hal-hal yang negatif. Kalau yang akan masuk itu hal-hal yang tidak baik, langsung stop sampai di sini. Amin, saudara. Kita langsung kata-kata yang tidak memberi semangat, kata-kata yang menghancurkan gairah kita, semangat kita langsung stop sampai di sini. Karena apa? Sekali kata-kata itu masuk di dalam hati kita, itu akan membentuk yang di dalam, yaitu akan membentuk hati kita. Ini yang perlu saudara dan saya perhatikan baik-baik. Kalau yang masuk itu kata-kata kotor, kalau yang masuk itu kata-kata najis, kalau yang masuk itu kata-kata jorok, saudaraku. Semuanya itu masuk di dalam kehidupan kita. Semuanya itu akan membentuk hati kita. Yang jorok masuk dan membentuk hati kita. Yang najis masuk dalam hati kita dan akan membentuk kita. Ini yang harus saudara dan saya renungkan. Sebab saudara, kita ini tidak bisa menahan orang bilang maki kepada kita, tidak bisa. Kita tidak bisa melarang atau bilang kepada orang, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik tentang kita tidak bisa. Mungkin satu saat ada teman tanpa saudara sadari maki kita. Anjing kamu. Pernah ya? Apalagi kalau di sana. Monyet kamu. Babi kamu. Apalagi semut, kalau semut tidak ya. Pokoknya. Kalau kata-kata itu kita masukkan di dalam hati. Ucapan-ucapan itu kita masukkan di dalam hati. Maka lama-kelamaan saudaraku, di dalam hati kita itu jadi kebun binatang. Semua binatang ada di dalam hati kita. Karena apa? Kita izinkan semua itu masuk di dalam hati. Itulah sebabnya kita perlu punya penyaring. Sehingga ketika ada orang berkata, anjing kamu. Maka kita berkata, hei anjing, dilarang masuk. Amin saudara. Hai kucing, dilarang masuk. Hai kera, dilarang masuk. Sehingga hati kita steril saudaraku. Hati kita tetap bersih. Karena apa? Sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik itu tidak kita izinkan masuk di dalam hidup kita. Itulah sebabnya sekali lagi kita perlu jaga hati. Karena apa? Kalau semuanya omongan orang kita dengar, kata-kata orang yang tidak baik kita dengar, terus terang hatimu akan terluka, saudara. Hatimu akan terluka ketika suara-suara sumbang itu saudara telan mentah-mentah. Saudara dengar baik-baik, dipastikan hatimu akan terluka. Ini yang perlu saudara renungkan baik-baik. Dipastikan hatimu akan terluka. Dan di hari-hari ini saya melihat ada begitu banyak orang yang hatinya terluka. Ada begitu banyak anak Tuhan yang hatinya terluka. Karena apa? Mengizinkan ucapan-ucapan negatif masuk di dalam hatinya. Mengizinkan ucapan-ucapan orang yang tidak menguatkan masuk di dalam hatinya.
Siapapun saudara, kita tidak bisa larang orang ngomong-ngomong yang negatif tentang kita, tidak bisa. Tergantung saudara dan saya mau terima atau mau tolak. Amin saudara. Tergantung saudara. Karena ingat tadi, karena apa yang masuk ke dalam akan membentuk yang di dalam. Ini yang perlu saudara renungkan baik-baik. Ini yang perlu saudara perhatikan baik-baik. Kalau jangan sampai kita menjadi korban suara-suara yang tidak memberi kekuatan kepada kita. Ada satu contoh. Ada seorang ibu yang lagi nonton TV. Nah, sementara yang ditonton itu film horor. Itulah sebabnya sering dari tempat ini saya kasih tahu kepada jemaat. Jangan dibiasakan nonton film horor. Siapa yang masih suka nonton film horor? Angkat tangan. Ibu ya? Oh, garuk-garuk kepala saja. Oh, saya pikir angkat tangan. Jangan dibiasakan suka nonton film-film yang menakutkan. Karena apa? Ketika yang saudara tonton tuh film-film horor, film-film yang menakutkan, tanpa saudara sadari, saudara izinkan ketakutan itu masuk di dalam kehidupan kita. Saya heran kalau dulu-dulu ya, kalau ada film-film yang menakutkan, dulu masih ada bioskop, malah saya heran banyak sekali yang nonton. Kalau film-film horor saudaraku, itu banyak sekali yang nonton. Kita heran sudah. Sudah ditakut-takuti, suruh bayar lagi. Ini kan, yang nonton banyak lagi saudara. Padahal kita pulang bukan rasa damai sejahtera, tetapi membawa ketakutan. Itu kita lagi mau bayar. Ada kalanya tidak puas nonton sekali, nonton lagi, bayar lagi. Nah, ada seorang ibu saudara, sementara nonton TV. Ibu ini nonton TV dan yang ditonton seorang ibu yang lagi nonton TV. Ibu ini nonton TV dan yang ditonton seorang ibu yang lagi nonton TV film horor. Dia perhatikan. Nah, ibu yang di TV itu lagi nonton, saudaraku, film horor. Tiba-tiba dari belakang ada orang yang mengerikan, orang yang menyeramkan, pelan-pelan mendekati ibu ini yang di TV itu. Apa yang terjadi? Langsung dicekik, dibunuh. Nah, ibu yang nonton ini saudaraku, selama 3 bulan takut nonton TV sendiri. Kalau toh dia nonton TV sendiri, sebentar-bentar lihat ke belakang, jangan-jangan ada orang. Roh ketakutan menguasai hatinya. Sehingga apakah itu cukup? Belum. Dia sudah tidak berani lagi ke kamar mandi sendiri. Padahal kamar mandi itu ada di dalam kamarnya. Mesti panggil suaminya, Pak, bangun. Kasihan. Pintu bunyi sedikit krak. Darah Yesus. Padahal cuma pintu bunyi begitu aja. Karena apa? Hidupnya sudah diliputi dengan ketakutan. Gara-gara apa? Nonton film horor. Jadi saudaraku, ketika saudara izinkan yang horor, ketika saudara izinkan yang takut, maka itu akan membentuk hatimu sehingga hatimu penuh dengan ketakutan. Saran saya, izinkan firman yang masuk. Amin saudara. Izinkan firman yang masuk. Izinkan perbanyak firman yang masuk. Ketika saudara mengizinkan firman yang masuk, seperti pagi hari ini saudara dengar firman, maka saudara akan hidup dengan antusias. Saudara akan hidup dengan semangat. Saudara akan hidup dengan luar biasa. Karena apa? Di dalam firman ada janji-janji Tuhan. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam firman ada janji-janji Tuhan. Dan itulah yang membuat kita semangat. Itulah yang membuat kita bergairah, bekerja dengan giat. Karena apa? Janji-janji Tuhan itu luar biasa. Untuk itu mari jaga hatimu dengan baik-baik. Di dalam Amsal
pasal 4 ayat 23. Di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, dari hatimu terpancar kehidupan. Dari hati terpancar kehidupan. Bukan dari mata, tetapi dari hatilah terpancar kehidupan. Kenapa saudaraku? Hati ini perlu dijaga dengan segala kewaspadaan. Mengapa firman Tuhan menyarankan, mengharapkan agar hati ini perlu dijaga dengan segala kewaspadaan? Sebab kita tidak tahu kapan hal-hal buruk datang kepada kita. Kapan tiba-tiba orang ngomong tentang kita, ngomong negatif tentang kita, kita tidak tahu saudaraku. Barangkali saudara lagi happy, barangkali saudara lagi senang, saudaraku lagi bersuka cita, tiba-tiba muncul berita buruk, tiba-tiba muncul suara-suara negatif, kita langsung down. Kita tidak tahu kapan hal-hal negatif itu datang kepada kita. Hal-hal tidak baik itu datang kepada kita. Tiba-tiba atasan kita ngomongin kita yang jelek-jelek. Tiba-tiba teman atau karyawan kita, teman bisnis kita ngomongi hal-hal yang jelek dengan kita. Teman gereja atau siapa saja saudaraku. Kita tidak tahu. Tetapi ketika kita tetap menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Maka hati ini akan tetap steril. Untuk itu pada pagi hari ini, jangan izinkan hatimu dipenuhi dengan berita-berita sampah. Jangan izinkan hatimu dipenuhi dengan omongan-omongan orang yang itu bisa membuat hatimu terluka. Jangan izinkan. Ingat, yang pertama tadi, apa yang masuk itu akan membentuk yang di dalam. Suara-suara sumbang, suara-suara miring, suara-suara negatif itu akan masuk di dalam kehidupan kita dan akan membentuk hati kita. Inilah bahayanya. Mengapa kita perlu kita jaga? Karena apa? Kalau terus kita izinkan suara-suara sumbang itu masuk di dalam hati kita, dipastikan hati kita akan terluka. Dipastikan hati kita akan terluka. Jadi ini yang pertama. Jadi mengapa kita perlu menjaga hati? Karena apa? Apa yang masuk ke dalam hati itu akan membentuk hati kita. Apa yang masuk ke dalam akan membentuk yang di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang masuk ke dalam itu akan terpancar keluar kembali. Ini yang kedua. Jadi apa yang masuk ke dalam, entah berita-berita baik, entah berita-berita positif, entah berita-berita negatif, itu tidak stay tinggal di dalam, menetap nyaman di dalam, tidak saudaraku. Tetapi saatnya dia akan keluar lagi. Amin saudara. Ini yang perlu saudara sadari baik-baik. Jadi yang masuk ke dalam itu tidak mengedap di dalam. Tetapi saatnya akan keluar lagi. Kalau yang masuk positif, yang keluar positif. Amin saudara. Kalau yang masuk itu hal-hal yang indah, yang keluar hal-hal yang indah. Sebaliknya kalau yang keluar itu negatif. Kalau yang masuk itu negatif, saudaraku, yang keluar juga akan negatif. Ini yang perlu kita sadari sebaik-baiknya. Jadi yang terpancar keluar itu sebetulnya sudah masuk duluan. Jadi yang keluar itu sebetulnya sudah masuk ke dalam dulu. Jadi apa yang masuk ke dalam,
akan terpancar keluar. Inilah yang harus saudara renungkan baik-baik. Yang harus kita renungkan baik-baik. Begitu dia masuk, saudaraku, dia tidak tinggal tetap. Tetapi saatnya dia akan keluar. Dalam bentuk apa? Perkataan. Dalam bentuk apa? Tindakan. Ini akan keluar, saudaraku. Satu saat akan keluar. Karena apa? Itu sudah masuk di dalam kehidupan kita. Makanya saya pernah ngomong sama salah seorang pendeta. Saya katakan kalau hatimu sementara terluka, sebaiknya kamu jangan pelayanan dulu. Saya katakan begitu, saudara. Karena satu saat pernah ada teman pendeta yang hatinya terluka. Ya itulah resikonya seorang pelayan, saudaraku. Seorang hamba Tuhan begitu. Pendeta kurus dikira kurang berkat. Itu resiko seorang hamba Tuhan. Pendeta gemuk dikira kurang puasa. Repot. Pendeta tidak punya anak katanya tidak jadi contoh. Pendeta banyak anak membebani jemaat. Banyak, saudaraku. Satu saat rekan hamba Tuhan ini sedang terluka. Mendengar berita-berita negatif tentang dirinya. Mendengar berita-berita yang tidak baik tentang dirinya. Dan dia izinkan itu masuk di dalam hatinya. Bukan dia tolak, tetapi dia izinkan itu masuk di dalam hatinya. Dan itu membuat hatinya terluka. Saya katakan, selama hatimu terluka, jangan pelayanan dulu. Karena apa? Kalau yang di dalam ini saudaraku terluka, saya yakini pasti yang keluar adalah kalimat-kalimat tajam. Yang keluar adalah kalimat-kalimat yang menyakitkan. Karena apa? Sumbernya terluka. Jadi kita bisa melihat perkataan seseorang, hati seseorang dari ketika dia mengucapkan. Kalau kalimat-kalimatnya sinis, tentu hatinya yang tidak beres. Amin, saudara. Jadi ketahuan hati seseorang, ada orang bilang dalamnya laut bisa diukur, tetapi dalamnya hatinya orang siapa yang tahu? Nah, itu mereka, saudaraku. Tapi kita tahu, hati seseorang tahu itu pertama apa? Dari ucapannya. Lalu yang kedua dari tindakannya. Minggu yang lalu bagi jemaat yang dengar khotbah. Ada apa enggak? Hati belum beres, ucapannya bagus, tindakannya bagus. Ada apa enggak? Ada. Minggu lalu, yaitu pura-pura. Pura-pura. Orang kalau pura-pura, saudaraku, hatinya belum beres, hatinya belum bagus. Tetapi tindakannya kok bagus, ucapannya bagus. Bisa pura-pura 1 bulan. Bisa pura-pura 2 bulan. Tapi lama-lama ketahuan aslinya. Nah, untuk itu perlu sekali, penting sekali kita jaga hati ini sebaik-baiknya. Jangan sampai hati kita ini terluka, saudaraku. Di dalam Alkitab ada pembunuhan pertama di dalam Alkitab. Yaitu kakak membunuh adik. Kain membunuh Habil. Mengapa kok kakak ini, Kain ini tega membunuh adiknya sendiri? Karena apa? Dia melihat adiknya lebih sukses. Adiknya lebih berhasil. Barangkali adiknya lebih cakep. Ada benih-benih iri hati. Ada benih-benih tidak senang dengan adiknya. Itu pun masih belum cukup. Ketika kakak beradik ini mempersembahkan korban, saudara. Korban Kain rupanya tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi korban Habil diterima oleh Tuhan. Dan itu membuat dia tambah cemburu. Itu membuat dia tambah tidak senang dengan adiknya. Padahal sama-sama berkorban, sama-sama memberikan persembahan, kok persembahanku kok tidak diterima oleh Tuhan. Apa yang membedakannya? Nanti kita akan lihat jawabannya. Dan itu membuat hati Kain tidak nyaman, hati Kain terluka. Dan itu dia simpan di dalam, saudaraku. Apakah tetap di dalam?
Tidak, saatnya keluar dengan apa? Tindakan, yaitu membunuh adiknya. Inilah bahayanya kalau hati terluka. Inilah bahayanya kalau kita ada sakit hati. Inilah bahayanya kalau kita ada kebencian, saudaraku. Kalau tidak segera dibereskan, akan keluar dengan tindakan-tindakan yang lebih sangat mengerikan. Padahal Tuhan sudah kasih tahu. Ketika Kain hatinya tidak beres, ketika hatinya tidak nyaman melihat adiknya lebih berhasil, kurbannya diterima oleh Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu, Kain, di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, perhatikan kalimat ini, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ketika kita sudah hendak berbuat baik, saudaraku, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sudah dikasih tahu sama Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu di dalam hatimu ada sesuatu kejengkelan terhadap adikmu. Aku tahu engkau tidak nyaman ketika melihat adikmu, tetapi saya kasih tahu engkau harus berkuasa atasnya. Dengan kata lain, engkau harus tetap jaga hatimu. Tuhan sudah kasih tahu. Tetapi faktanya apa? Kain tidak mau dengar. Sehingga Kain tega membunuh adiknya sendiri. Saudaraku, inilah bahayanya. Kalau hati ini tidak dijaga. Jadi saudaraku, apa yang masuk ke dalam itu akan terpancar keluar lagi. Itu yang kedua. Tentu saudara ingat kisah tentang Hitler ya. Tentu saudara ingat kisah tentang Hitler. Saya yakin saudara sebagian besar dari saudara tahu bagaimana Hitler ini orang yang sadis. Dia tega membunuh 6 juta orang Yahudi. Wow. 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. Apakah peristiwa itu datang begitu saja? Tidak, saudaraku. Ada ceritanya. Ceritanya, pada waktu Hitler masih kecil, dia sering dipukuli oleh papa tirinya. Salah sedikit dipukul, saudaraku. Sehingga hati Hitler ini terluka. Karena salah sedikit saja papa tirinya main pukul. Bukan cuma sampai di situ, dia punya mama juga dipukul oleh papanya. Mamanya mungkin masak sedikit, masak kurang enak, dipukul. Pokoknya Hitler melihat bagaimana kekejaman dari papa tirinya ini. Dia sendiri dipukul, mamanya juga dipukul. Dan itu masuk di dalam hatinya. Dan saudara tahu, papa tirinya itu orang Yahudi. Jadi dari kecil sudah ada kebencian terhadap orang Yahudi. Karena apa? Dia dipukul, mamanya dipukul. Setelah dia menginjak pemuda, dia kuliah. Lalu dia pacaran dengan seorang gadis yang cantik, saudaraku. Hubungannya baik, hubungannya berlanjut dengan bagus. Sehingga Hitler punya rencana akan menikahi gadis ini. Tetapi apa yang terjadi? Sudah ingin menikahi, tiba-tiba gadis ini kabur, tidak tahu entah kemana. Hitler yang sementara cintanya bersemi, Hitler yang sementara cintanya bertumbuh, ditinggal begitu saja. Hatinya terluka, saudaraku. Dan saudara tahu, ini gadis ini juga orang Yahudi. Jadi makin lengkaplah luka hati daripada Hitler. Waktu kecil dipukul, mamanya dipukul oleh papa tirinya.
Dan dia pun juga ditinggal oleh pacarnya yang notabene-nya orang Yahudi. Sehingga ketika Hitler punya jabatan, Hitler punya posisi, akhirnya apa? Apa yang di dalam hatinya, yang dipendam selama ini meledak keluar. Dengan cara apa? Membunuh 6 juta orang Yahudi. Wow, inilah dampak dari hati yang tidak dijaga, saudaraku. Sekali lagi yang kedua, yang jelas apa yang masuk ke dalam satu saat akan keluar kembali. Untuk itu milikilah penyaring. Agar tidak semua hal-hal itu kita masukkan di dalam hati. Karena yang pertama tadi, apa yang masuk akan membentuk yang di dalam. Dan yang kedua, apa yang masuk satu saat akan keluar lagi. Amin, saudara. Untuk itu kita perlu jaga hati kita sebaik-baiknya. Sehingga hati kita tidak akan terluka. Karena kalau terluka, wow, saudaraku, itu sangat mengerikan. Di dalam Alkitab juga ada yang kisahnya mirip dengan Hitler. Tentu saudara ingat di dalam kitab Ester. Yaitu setelah Haman posisinya dinaikkan, dia gila hormat. Dia gila sanjungan. Orang-orang kalau Haman lewat, orang-orang maunya harus berlutut, harus sujud, saudaraku. Kalau orang-orang berlutut, bersujud, ketika Haman lewat dia senang, dia bangga. Satu saat ada satu orang, saudaraku, sementara Haman lewat dia tidak mau sujud. Dia tidak mau berlutut, namanya Mordekai. Ketika melihat Mordekai tidak mau sujud, ketika melihat Mordekai tidak mau berlutut, hati Haman jadi jengkel. Wih, berani sekali ini. Yang lain semua berlutut, yang lain semua sujud, kok ini orang ini tidak mau sujud kepadaku. Dari mana dia? Dia diselidiki. Rupanya dia orang Yahudi. Akhirnya Haman berpikir dalam hatinya, aku akan bunuh dia. Tetapi kalau hanya membunuh dia, itu satu penghinaan bagi saya. Saya akan membunuh dia dan bangsanya. Itu rencana. Inilah bahayanya orang yang hatinya tidak beres. Itu saudara lihat di dalam kitab Ester. Ester pasal 3 ayat 1. Saya tidak akan baca, saudaraku. Atau sebaiknya saya baca, ya kita baca aja ya. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamadeta orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros. Dan pangkatnya dinaikkan, wah pangkatnya naik, jabatannya naik. Serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Pangkatnya dinaikkan, dia senang, saudaraku. Ayat yang kedua, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Harus berlutut saudaraku. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Saudara, seperti yang sudah saya katakan. Akhirnya apa yang dilakukan Haman? Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah apanya saudaraku? Hati Haman. Melihat Mordekai tidak sujud, hati Haman yang panas, bukan kepalanya. Hati Haman yang panas. Sehingga karena hatinya panas, saudaraku, apa yang direncanakan oleh Haman? Ayat yang ke-6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Jadi dia terlalu hina kalau hanya bunuh dia saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan, membunuh semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasveros. Kita lihat di sini saudaraku, ngeri apa enggak?
dampak hati yang tidak beres, saudaraku. Ngeri, saudaraku. Untuk itu pada saat ini saya tekankan lagi. Jangan izinkan sesuatu yang negatif masuk di dalam hatimu. Amin. Amin, saudara. Jangan izinkan suara-suara sumbang, suara-suara yang melemahkan engkau masuk di dalam hatimu, karena itu dampaknya sangat bahaya. Jadi yang menentukan itu sebetulnya kita sendiri. Sekali lagi, kita tidak bisa melarang orang ngomong-ngomong negatif tentang kita, tidak bisa. Tidak bisa, saudaraku. Tergantung kita mau terima atau mau tolak. Kalau saudara mau tolak, saudara akan tetap bisa bersuka cita. Silahkan orang ngomong apa, aku tidak mau kehilangan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena apa? Saudara sudah jaga benteng. Seperti tadi orang bilang, kera kamu. Kita bisa bilang, kera jangan masuk. Nah ini saudaraku. Kita tidak izinkan, jadi tergantung kita, saudaraku. Tergantung kita. Ini bahayanya. Kalau hatimu tidak beres. Mungkin di kantor engkau mau dipromosikan. Puji Tuhan. Tetapi ada teman di kantormu. Dia itu begini, tukang menjilat segala macam. Tergantung. Ketika saudara dengar suara ini. Apa respon saudara? Apakah saudara terima mentah-mentah? Kalau saudara terima mentah-mentah. Saudara pasti sakit hati dengan orang yang ngomong itu. Tetapi ketika saudara suara sumbang. Tidak saya izinkan masuk di dalam hatiku. Ketika kita mampu itu, saudaraku, bahkan saudara bisa berbuat baik sama orang itu. Wow, itu luar biasa. Amin. Dan kita mau belajar, saudara. Kita semua belajar. Firman Tuhan ini bukan untuk saudara saja, tapi juga untuk kami hamba Tuhan. Seperti tadi saya katakan, hamba Tuhan itu lebih banyak tantangannya, saudaraku. Lebih banyak tantangannya. Jangan saudara pikir kalau hamba Tuhan itu tidak pernah dengar suara-suara sumbang, dengar. Tetapi aku mau dan aku tidak izinkan suara-suara sumbang itu bisa mempengaruhi hatiku. Karena kalau sampai masuk, wah luar biasa. Jadi ini yang kedua. Jadi mengapa kita perlu menjaga hati? Karena sekali lagi yang pertama, karena apa yang masuk itu akan membentuk yang di dalam. Yang kedua, apa yang masuk ke dalam itu saatnya akan terpancar keluar. Yang ketiga atau yang terakhir, mengapa kita perlu menjaga hati? Karena Tuhan melihat hati. Mengapa kita perlu jaga hati? Karena yang dilihat Tuhan itu hati. Fokus Tuhan itu hati. Tidak salah saudara datang ke gereja dengan pakaian rapi, sepatu bagus, tas bagus, rambut bagus. Itu tidak salah dan saya sangat senang kalau saudara datang ke gereja sekali lagi dengan pakaian rapi, pakaian sopan, itu saya sangat senang. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu hati. Amin, saudara-saudara. Jangan saudara menafsirkan, oh rupanya Tuhan melihat hati. Jadi tidak usah datang ke gereja, tidak usah pakai sisir, pakai celana pendek. Itu juga tidak boleh. Ya, kan Tuhan melihat hati biar pakai celana pendek, tidak perlu sisir, kan tidak apa-apa. Itu pun juga tidak elok ya. Itu pun juga tidak elok. Jangan sampai kita pergi ke pesta luar biasa, pergi ke gereja asal-asalan. Jangan. Kita juga belajar memberi yang terbaik. Nah ini jadi fokus Tuhan itu sebetulnya hati. Jadi mari, saya tidak tahu ketika saudara datang ke gereja, apakah saudara pernah berdoa begini, Tuhan siapkan hatiku, hari ini aku ke gereja. Apakah pernah saudara berdoa begitu? Siapkan hatiku Tuhan, aku mau memuji Engkau. Aku mau menyembah Engkau, aku mau dengar firman-Mu. Apakah kita juga pernah menyampaikan doa ini kepada Tuhan? Ayo mulai saat ini. Tuhan melihat hati. Di dalam 1 Samuel ayat yang terakhir. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, ayat ini saya senang-senang susah. Mengapa saya katakan senang-senang susah? Tadi Tuhan bilang, jangan melihat parasnya. Wah, puji Tuhan. Karena paras saya pas-pasan, jadi Tuhan tidak lihat paras saya, ya puji Tuhan. Nah, saudaraku, kalau Tuhan itu sampai melihat paras, melihat wajah, saya tidak masuk hitungan. Pasti yang masuk hitungan cungkok, tahu ya cungkok ya? Tahu tuh cungkok, tahu toh? Artis India itu. Yang komplain pasti suka nonton film Korea. Nah, saudara, jangan pandang parasnya, makanya saya bersyukur. Tetapi ayat tadi tidak cukup sampai pandang parasnya. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya ya tinggi. Kasihan saya sama Pak Arthur tidak laku. Tidak usah lihat yang tinggi. Dengan kata lain, yang ganteng, yang tinggi, aku tolak. Wow. Saudara jangan salah tafsirkan ya. Yang ganteng, parasnya jangan dilihat. Yang tinggi perawakannya jangan dilihat. Aku tolak. Dengan kata lain, yang ganteng, yang tinggi aku tolak. Tetapi bukan itu saudaraku. Fokus Tuhan bukan tingginya. Fokus Tuhan bukan cakepnya. Fokus Tuhan bukan pendeknya. Tetapi fokus Tuhan adalah hati. Itulah ayat ini sebetulnya berita baik bagi orang yang tidak cakep. Berita baik bagi orang yang pendek. Karena di situ yang cakep, yang pendek, yang tinggi ditolak. Itu berita bagus. Wah, puji Tuhan, aku pendek. Rupanya Tuhan tidak melihat. Yang justru yang tinggi ditolak, untung aku pendek. Bukan itu. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Nah, untuk itu mari saudaraku, periksa hatimu. Apakah hatimu sudah benar-benar berkenan kepada Tuhan atau belum? Apakah hatimu benar-benar sudah dijamah oleh kuasa darah Yesus atau belum? Mari, saya rindu. Jaga hati baik-baik. Tadi pagi juga sudah saya katakan, kalau saudara tidak memiliki hati yang besar, ya, kalau saudara tidak memiliki hati yang besar, jangan punya Instagram, jangan punya Facebook. Kalau tidak punya hati yang besar. Karena apa? Ketika saudara punya Instagram, ketika saudara punya Facebook, saudara akan melihat, weh temanku ke Singapura, weh temanku ke Hong Kong, weh temanku ke Australia, weh temanku ke Israel. Aku sendiri Kupang belum tahu. Saudara. Kalau kita tidak memiliki hati yang besar, ketika melihat Facebook teman-teman, ketika melihat Instagram teman-teman, saudaraku, kita jadi terluka, kita jadi iri, kita jadi cemburu. Wih, teman-teman ini lagi makan enak di restoran ini, sedangkan aku tidak. Itulah sebabnya sekali lagi kalau saudara tidak memiliki hati yang besar, tidak usah main Facebook. Saudara akan sakit hati melihat posting-posting dari, kita heran juga ada saudaraku, ada orang yang temannya pergi ke Singapura, temannya pergi ke Australia, dia sakit hati padahal dia pergi tidak minta uangnya. Karena apa? Hati yang tidak beres. Amin saudara. Hati yang tidak beres. Tetapi kalau kita punya hati besar, kalau kita punya jiwa besar, kalau kita punya hati yang sudah dijamah oleh Roh Kudus, dijamah oleh darah Yesus, ketika kita melihat posting teman, wah teman saya ada di Singapura, puji Tuhan, teman saya sudah bisa di sana. Hati. Puji Tuhan, teman saya beli mobil baru. Puji Tuhan, teman saya mulai membangun rumah. Mengapa kita bisa berkata begitu? Karena hati kita sudah dijamah oleh kuasa Tuhan. Ayo, hari ini saya rindu. Saudara keluar gereja sebentar, hati sudah diperbaharui. Amin. Amin.
Tidak ada untungnya kita memelihara hati yang tidak baik. Tidak ada untungnya. Kalau boleh saya mau khotbah saudaraku, ada masih banyak saudaraku beberapa ayat yang ingin saya sampaikan saudaraku. Tapi ya mengingat waktu saudaraku, saya ingin saudara keluar dari gereja ini, hati kita semua, hati saudara, hati saya diperbaharui oleh kuasa darah Yesus. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh suara-suara sumbang, suara-suara negatif yang bisa melemahkan saudara dan saya. Silakan pemain musik untuk siap. Kita tidak mudah terpengaruh dengan suara-suara yang bisa melemahkan hidup kita, iman kita. Untuk itu jaga saudaraku, 3 hal ini yang dapat saya sampaikan. Mari renungkan firman Tuhan baik-baik. Mengapa kita perlu menjaga hati kita? Karena yang pertama apa? Karena apa yang masuk ke dalam akan membentuk yang di dalam. Yang kedua, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Karena yang masuk ke dalam akan terpancar kembali, akan keluar kembali. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu jaga hati? Karena apa? Tuhan melihat hati. Haleluya. Haleluya. Kalau mungkin selama ini saudara merasa mudah diombang-ambingkan oleh suara-suara negatif, ambil keputusan. Mulai saat ini aku akan membuat satu saringan. Biarlah suara-suara yang positif saja yang masuk. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dalamku. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil Roh-Mu dalamku. Mari saudara, kita nyanyikan pujian ini. Dengan kasih saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ya dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Jagaku dalam, haleluya. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu Tuhan. Jangan